Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Baik, sebelum kita pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih ketua kelas. Ya, Pak Guru sekarang akan menyampaikan materi kita atau melanjutkan yang kemarin terkait harmoni sosial. Kemudian untuk integrasi atau bagaimana membangun upaya untuk kesatuan mereka di antara perbedaan-perbedaan itu sehingga tercipta harmoni sosial. Nah, jadi Pak Guru dalam ini akan menyampaikan terkait tujuan pelajaran kita ya. Pertama, anak-anakku semua kami harapkan untuk mampu mendeskripsikan harmoni sosial. Ya. Yang kedua, itu menjelaskan integrasi dalam harmoni sosial. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam membangun harmoni sosial di kehidupan sehari-hari dan lingkungan keseharian anakku semua ya. Ya. Jadi di sini nanti Pak Guru akan terapkan metode pembelajaran dengan model cooperative learning tipe START ya. Jadi sudah dipelajari juga atau konsepnya seperti yang diterapkan Pak Guru yang sebelumnya ya. Jadi namun sebelum mulai pelajaran Pak Guru ingin mengetahui seberapa paham sih anakku semua terkait materi kita ya. Jadi Pak Guru akan ajukan cukup 2 pertanyaan saja untuk mewakili bagaimana tingkat pemahaman anakku semua ya. Ya. Pertama, Pak Guru ingin lihat terkait apa sih yang Anda pahami ketika mendengar kata harmoni sosial. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan terkait itu, silakan. Yang Anda pahami terkait harmoni sosial. Harmoni sosial merupakan suatu kondisi masyarakat yang selaras dengan kondisi yang diharapkan bersama Pak Guru. Oke, baik. Betul sekali ya. Jadi sudah ada landasan awal pemahaman terkait masalah ini. Tinggal 1 kali lagi untuk menguji pemahamannya. Yang kedua, bagaimana bentuk sikap dan tindakan yang dilakukan untuk membangun harmoni sosial di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya saja di lingkungan sekitarnya, seperti apa? Silahkan. Dengan saling menghargai pada perbedaan-perbedaan yang ada tersebut Pak Guru, supaya sama-sama nyaman dan harmonis. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua teman yang sudah memberikan ya. Untuk lebih mendalami terkait materi kita, harmoni sosial dan juga integrasinya seperti apa, Pak Guru akan menyampaikan ya pemaparan materi dalam bentuk PowerPoint. Gimana tampilannya, udah jelas? Jelas ya? Oke, silakan diperhatikan ya untuk pemaparan materi terkait harmoni sosial. Ya, pertama pengertian harmoni sosial. Nah, bisa dilihat gambar ini ya. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan, terutama dari segi simbol pakaiannya. Nah, jadi tidak mungkin ada penyatuan di antara perbedaan-perbedaan itu tanpa adanya rasa saling menghargai, saling menghormati di antara perbedaan-perbedaan itu. Sehingga mereka bisa kumpul di tempat yang sama untuk mengadakan kegiatan yang sama dengan sama-sama untuk mengenalkan budaya mereka, mengenalkan adat-adat yang dimiliki oleh mereka, terutama misalkan di Indonesia begitu banyak sekali, beragam sekali jenis-jenis kebudayaan kita, kemudian adat istiadat kita, itu sebagai nilai tersendiri bagi setiap daerah untuk ditunjukkan dan kita satukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat bersama. Nah, kemudian harmoni sosial itu apa sih? Nah, seperti yang dikatakan tadi ya, bisa dilihat harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, dengan saling menghargai, maka akan tercipta yang namanya harmoni sosial. Kesesuaian keteraturan sebagaimana yang diharapkan. Karena adanya penyatuan unsur-unsur yang berbeda, itu dalam bentuk konsep pemikiran yang sama untuk saling menjunjung tinggi nilai persatuan. Saling menghargai. Kemudian harmoni sosial dapat dibangun jika berbagai aspek kehidupan terjalin dengan seimbang, beriringan dan berkelanjutan, ya. Mulai dari hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara hingga hubungan internasional.
Itu bisa terjalin dengan, sekali lagi, dengan adanya kesatuan. Ya. Selanjutnya, ya, mengenai prinsip integrasi dalam harmoni sosial. Jadi bisa dilihat dalam gambar ini, bagaimana bentuk penyatuan di antara berbagai macam jenis atau berbeda-beda provinsi. Ini Paskibra tingkat nasional, dan semuanya ikut menyatu, meramaikan, dan ditonton serta diikutsertakan untuk di semua provinsi. Jadi adanya rasa integrasi, satu kesatuan tentang kemerdekaan, bagaimana jerih payah para pejuang, pahlawan kita hargai sehingga semuanya bisa bersatu untuk ikut menyelenggarakan, berpartisipasi untuk ikut serta dalam pengibaran bendera pada hari raya besar kita. Kemudian dalam KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Kemudian integrasi sosial adalah proses penyusian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, budaya, bahasa, agama, dan yang lainnya. Jadi pada intinya, terkait harmoni sosial ini, kemudian adanya penyatuan di antara perbedaan-perbedaan itu akan memunculkan saling menghargai. Kita lihat dari segi perbedaan agama, misalkan di Lombok sendiri, ada agama Hindu, agama Islam, Kristen ada. Nah, jadi tidak mungkin bisa berdampingan sama tempat tinggal dengan perbedaan agama itu tanpa adanya kesatuan atau saling menghargai di antara. Sepertinya saja Pak Guru dulu di Mataram pernah tinggal di depannya itu agama Hindu. Jadi kami bisa saling beriringan ketika beribadah, ya beribadah sesuai dengan keyakinan kita dan jadwalnya masing-masing. Jadi tidak ada yang saling menyindir, saling menghina ataupun merendahkan dari keyakinan yang berbeda tersebut. Kemudian konsep integrasi sosial sejalan dengan perspektif sosiologi yang dilakukan sama Talcott Parsons dan pemikirannya yang bersifat fungsional struktural, ya, yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam hal ini. Pemikirannya masyarakat adalah sebuah sistem dari unsur-unsur yang saling mengikat sehingga untuk memeliharanya dibutuhkan suatu keseimbangan atau equilibrium. Kemudian keseimbangan tersebut dapat dilihat dari dua aspek. Integrasi sosial. Pertama, berfungsi dalam pengendalian konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem. Kedua, kemampuan menyatukan unsur tertentu dalam masyarakat sehingga tercipta sebuah ketertiban sosial. Oke, itu pemaparan materi dari Pak Guru ya, terkait harmoni sosial dan juga integrasinya seperti apa sehingga muncul harmoni itu. Nah, ada pertanyaan terkait materi kita? Tidak ada ya? Semoga anakku semua paham terkait materi kita pada pagi hari ini. Baik, untuk lebih memahamkan anakku semua terkait materi kita, Pak Guru akan bentuk kelompok, ya, akan bentuk kelompok. Nanti ada 4 kelompok yang terbentuk dan konsep perhitungannya nanti langsung hitung di depan aja ya. Ya, di depan aja ya untuk hitungannya. Jadi nanti akan Pak Guru nilai dari segi keaktifan, kemudian kemampuan kolaborasi, dan juga tingkat kualitas jawabannya dari soal yang akan Pak Guru kasih nanti di LKPD-nya. Silakan hitung mulai dari sebelah kanan. 1 ya. Silakan untuk kelompok 1 di sini. Kemudian untuk kelompok 2 di sini. Kemudian kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana. Silakan. Jadi untuk kelompok 1 ini materinya ya. Tugasnya. Kelompok 1 tentang budaya, kelompok 2 tentang agama, kelompok 3 tentang ras, dan kelompok 4 itu politik ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Betul ya? Oke. Ini Pak Guru kasih untuk LKPD-nya. Kerjakan langsung di sini ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. 3. Kelompok 4. Oke. Oke, dalam pengerjaannya Pak Guru kasih waktu 25 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD-nya.
Ya, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti kemudian akan dipresentasikan, ya. Silakan. Kenapa? Ada ini. Silakan diskusikan materinya. Silakan diskusikan ya. Kalau ada yang belum dipahami ya, silakan ditanyakan. Silakan diperbaiki atau ditambahkan ya untuk jawabannya. Nanti ada yang, iya belum diingatkan, ternyata nyentuh. Ya, tulis semua ya nama anggota kelompoknya masing-masing. Bisa di tempat lain kalau memang nggak muat, bisa. Ya, bisa di atasnya bisa. Nggak semua kan? Masih ada yang semuanya, semua kelompok ya, semua kelompok tadi tepuk tangan. Jadi kalau Pak Guru nggak lempar, jangan tadi tepuk tangan. Jadi perhatikan baik-baik ya. Pak Guru ulang. 1, 2, 3, mulai. Oke, nomor 1 ya. Oke. Karena sudah cas semangatnya lewat ice breaking, waktunya untuk presentasi ya dari masing-masing kelompok. Untuk presentasinya Pak Guru kasih maksimal durasi presentasinya 8 menit. Jadi di depan ya, semuanya maju, ada moderator, ada pembagian tugas untuk menyampaikan jawaban. Lebih kompak, lebih aktif, lebih bagus jawabannya, lebih bagus total nilai yang akan Pak Guru kasih nanti. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Moniza Malpin sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada pemateri 1, Mutia Rahayu. Silahkan kepada pemateri 1. 1. Bagaimana bentuk sikap yang tepat untuk ditunjukkan pada budaya yang berbeda tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan. Budaya yang berbeda tersebut antar budaya suku Sasak yang berupa perisean dengan budaya suku Bojo pada pacuan kuda merupakan sebuah nilai dan karya tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Sikap yang harus kita tunjukkan dari perbedaan budaya tersebut adalah dengan saling menghargai dan menjunjung sikap terbuka atas perbedaannya. Hal tersebut penting dijaga bersama antar sesama masyarakat sehingga semuanya merasa nyaman dan tetap bisa bersatu dan berinteraksi sosial sesama masyarakat karena tidak ada konflik yang muncul di dalamnya. 2. Bagaimana bentuk norma yang diciptakan masyarakat terhadap perbedaan budaya? Norma yang dimiliki masyarakat umumnya bersifat tidak tertulis, namun dilakukan melalui saling menasihati dan mengingatkan antar sesama, umumnya dalam hal perbedaan. Masyarakat menjaga nilai bersama untuk memiliki sikap dan pola pikir yang terbuka dalam menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan yang ada, sehingga dari perbedaan tersebut tetap terjaga nilai-nilai berguna di dalamnya. 3. Bagaimana jika ada masyarakat yang melanggar norma tersebut? Jelaskan. Apabila ada masyarakat yang melanggar norma tersebut, maka tokoh masyarakat, adat atau agama harus segera meningkatkan anggota atau kelompok masyarakat yang bersangkutan tersebut untuk tidak bersikap dan bertindak di luar norma dan tata nilai yang sudah ada. Apabila tindakannya tersebut didengar dan menimbulkan reaksi negatif yang mengarah pada perlawanan sikap dan tindakan, maka kemungkinan akan terjadi konflik antara masyarakat yang berbeda budaya tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Denia Nelly Hasni sebagai moderator. Di sebelah kanan saya Najwa Maulida Fitri sebagai pemateri pertama. Dipersilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Nomor 1, silahkan amati gambar berikut. Oke. Bagaimana bentuk sikap yang tepat untuk ditunjukkan pada agama yang berbeda tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan. Perbedaan agama yang ada antara agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Konghucu tentu harus disikapi melalui pemikiran dan sikap yang terbuka. Dalam hal ini tidak ada yang saling mengganggu agamanya yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan agama lain, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam beragama, namun tetap saling menghargai di tengah perbedaan keyakinan yang dimiliki. Yang kedua, bagaimana bentuk norma yang diciptakan masyarakat terhadap perbedaan agama? Bentuk norma yang dimiliki yaitu dengan memiliki sikap toleransi dan berpikir terbuka terhadap perbedaan yang ada. Selain itu, tidak menganggap agama lain penganutnya lebih rendah di hadapan mereka. Tiga, bagaimana jika ada masyarakat yang melanggar norma tersebut? Jelaskan. Ketika ada masyarakat yang melanggar norma tersebut, yaitu dapat memunculkan konflik di tengah masyarakat. Ketika tidak segera ditangani dengan cepat, maka besar kemungkinan akan memunculkan konflik yang lebih besar lagi sehingga harus segera diselesaikan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Saya Handika Saputra sebagai moderator, di sebelah kanan saya Husnul Hidahnia sebagai pemateri pertama. Materi pertama disilahkan. Bagaimana bentuk sikap yang tepat untuk ditunjukkan pada ras yang berbeda tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan. Perbedaan ras yang dimiliki sesama warga masyarakat di suatu negara adalah suatu kondisi yang mesti kita hargai bersama. Baik itu perbedaan yang berupa bentuk fisik maupun warna kulit. Misalnya saja bentuk rambut dan warna kulit orang Papua yang berbeda orang Jawa. Pertanyaan kedua, bagaimana bentuk norma yang diciptakan masyarakat terhadap perbedaan ras? Bentuk norma yang dimiliki yaitu bersifat saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap bersama dan kebersamaan derajat yang di tengah perbedaan ras baik berupa bentuk fisik maupun warna kulit yang dimiliki. Tiga, bagaimana jika ada masyarakat yang melanggar norma tersebut? Jelaskan. Apabila ada masyarakat yang melanggar norma tersebut, maka akan dapat memunculkan konflik ras yang mengarah pada disintegrasi sosial di masyarakat. Adapun akibat dari konflik seperti yang terjadi di Indonesia antara etnis Sampit dan Madura di Kalimantan yang telah banyak memakan banyak korban. Pertanyaan nomor 4, bagaimana dampak positif memelihara norma terhadap perbedaan ras yang ada bagi kehidupan masyarakat? Ketika perbedaan ras yang dimiliki tersebut mampu kita jaga bersama, maka tentu akan memberikan rasa damai dan nyaman sebagai sesama warga masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok terakhir ya, kelompok 4 terkait politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Saya Lalu Gilang selaku moderator. Materi pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh Jorotul. Mohon waktu dan tempat dipersilahkan. 1. Bagaimana sikap yang tepat ditunjukkan oleh masing-masing kader partai yang berbeda tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan. Perbedaan yang dimiliki oleh kader partai maupun pendukung partai tersebut dalam kontestasi politik tentu haruslah disikapi dengan bijak, dengan tanpa saling menghujat atau menggunakan kekerasan, tetapi siap bersaing secara sehat dan tetap mengedepankan nilai-nilai kompetisi politik yang sehat. Dua, bagaimana bentuk norma yang diciptakan partai terhadap perbedaan partai yang dimiliki sehingga tidak terjadinya konflik. Norma yang harus dimiliki terhadap perbedaan yang ada bagi kader partai tersebut yaitu tidak menggunakan kata-kata kasar yang mengarah pada konflik dan tetap memiliki sikap yang sehat dalam berkompetisi pada kontestasi politik yang ada. 3. Bagaimana jika ada kader partai yang melanggar norma tersebut? Jelaskan. Ketika ada kader yang melanggar nilai tersebut atau tersebut tentu akan dapat menimbulkan kegaduhan dan kekacauan proses politik yang bisa mengarah pada saling membenci dan konflik baik secara fisik maupun non-fisik. 4. Bagaimana dampak positif memelihara norma terhadap perbedaan partai tersebut bagi kehidupan masyarakat? Dengan saling menghargai perbedaan ideologi politik dari masing-masing kader partai, maka tentu akan dapat membangun proses politik yang lebih sehat dan damai sebagaimana dan diharapkan bersama. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang politik, kesimpulannya yaitu walaupun berbeda-beda partai, kita tidak boleh menyindir, menghina, dan merendahkan satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya topik politik. Nah, baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan dari LKPD. Kemudian Pak Guru akan tekankan lagi ya terkait materi kita di harmoni sosial. Jadi dari 4 topik yang semoga bisa mewakili ya gambaran pemahaman kita terkait materi harmoni sosial. Ya, jadi kelompok 1 budaya, kelompok 2 agama, kelompok 3 ras, dan kelompok 4 politik. Jadi di antara topik-topik ini memiliki perbedaan. Bayangkan budaya di Indonesia sekian beragamnya ya, bagaimana beragamnya tentang budaya yang ada, termasuk juga di NTB misalkan. Nah, tadi dikaitkan untuk di budaya, tentang budaya di kelompok 1 seperti perisaian dan juga dengan adat yang ada di Dompu Bima, yaitu kuda ya. Jadi balapan kuda untuk anak-anak atau kuda cilik biasanya di sana. Jadi kita saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan itu. Kemudian ada juga agama. Jadi seperti yang Pak Guru bilang tadi, ketika kita tinggal misalkan di Narmada, Lombok Barat, atau enggak di Mataram, jadi banyak sekali yang berdampingan tempat tinggalnya, berdampingan aktivitasnya, bahkan harus dituntut untuk bersama-sama, misalkan kegiatan gotong royong. Mereka dituntut untuk sama-sama ikut terlibat, tidak ada yang membeda-bedakan. Kemudian terkait untuk ras ya, jadi mengenai ras, jadi pada umumnya perbedaan warna kulit, kemudian bentuk fisik ya, jadi ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih. Contoh misalkan untuk perbedaan ras dari segi warna kulit, ya seperti di Papua dengan wilayah kita misalkan di NTB atau enggak di Jawa pada umumnya. Jadi untuk dari segi bentuk tubuh ada juga yang hidungnya mancung, ada yang beda. Jadi ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus ya. Kemudian ada yang saat ini ya sekarang itu tentang politik. Jadi kontestasi politik yang saat ini. Jadi bagaimana antar kader itu kemudian pendukung dari masing-masing kader partai itu tetap saling menjaga perbedaan kepentingan ataupun ideologi yang dibawa oleh masing-masing partai itu. Sehingga tidak ada yang namanya perpecahan, konflik. Kemudian dari perbedaan-perbedaan ini sebagai pacuan kita yang dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas kita dalam keseharian. Jadi tidak hanya monoton kita belajar tentang
harmoni sosial, tentang bagaimana menghargai, menghormati perbedaan hanya di dalam kelas, tapi dimaksimalkan di dalam aktivitas di luar lingkungan kelas, di sekolah misalkan, ataupun di tempat tinggalnya. Itu ya poin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian Pak Guru minta untuk kesimpulan kita, bagaimana kesimpulan pemahaman yang didapatkan oleh anak-anak semua terkait materi kita. Silahkan siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan, siapa? Sebut namanya dan sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu antar sesama masyarakat kita harus menjaga nilai-nilai dan sikap saling menghargai perbedaan yang ada, baik pada bidang politik, agama, ras, suku, dan pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, Pak Guru. Oke, baik ya. Tepuk tangan untuk yang betul sekali ya. Jadi salah satunya atau beberapa bentuk kita di dalam menghargai perbedaan itu di antara yang ini. Semoga bisa mewakili untuk bidang-bidang yang lain, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami juga di luar dari konteks yang kita pelajari tadi. Kemudian untuk bagaimana kesan ya, Pak Guru ingin minta bagaimana kesannya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah baik bentuk pembelajaran kita yang berbentuk cooperative learning ya, tipe START. Jadi ini menuntut proses pembelajaran yang sifatnya kolaboratif atau bersama-sama di dalam berdiskusi mengerjakan tugas LKPD-nya masing-masing. Silakan. Kesan saya karena senang, karena mudah paham dan asik, Pak Guru. Oke, itu ya. Beri tepuk tangan untuk pendapat temannya. Oke, silakan siapa juga yang memberikan pendapatnya terkait pelajaran kita. Silakan. Pembelajaran untuk hari ini sangat menyenangkan karena kami ditekankan untuk aktif dalam proses pembelajaran hari ini, dan saya juga suka caranya ngajar Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, karena pertemuan kita yang sekarang kita membahas terkait harmoni sosial, integrasi, kemudian untuk pertemuan berikutnya terkait inklusi dan kohesi sosial, beserta bagaimana sih upaya di dalam membangun harmoni sosial. Jadi untuk pertemuan berikutnya Pak Guru akan kasih materi dan semua akan mengerjakan terkait bagaimana sih pertama pemahamannya dari inklusi, kemudian kohesi sosial, kemudian bagaimana upaya di dalam membangun harmoni, misalkan di lingkungan kelasnya, di lingkungan sekolahnya, ketika dengan teman-teman yang lainnya, kemudian di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga nanti bisa tetap dijaga dan proses pembelajaran pada sesi di ruang kelas itu bisa dipraktikkan. Jadi itu untuk pertemuan kita. Jadi silahkan dipelajari untuk materi tentang harmoni sosial ini, khususnya pertemuan kita yang besok, yaitu inklusi sosial, kohesi, dan juga bagaimana upaya di dalam membangun harmoni sosial. Ya, seperti biasa ya Pak Guru tidak mempresensi ataupun memeriksa kehadirannya di awal, Pak Guru periksa kehadirannya di akhir ya. Pak Guru akan periksa sekarang untuk menghindari mungkin ada yang bolos keluar tapi tidak kembali ya. Oke. Kemudian Soleatul Mailani, Ahmad Nizam Alvin hadir. Kemudian Rendra Andika Johari. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran, dipimpin ya sama ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup kita. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, mungkin dari tadi Pak Guru mungkin ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.